Mahasiswanya hanya 20. Danar, bangun-bangunin Danar. Udah 726 Danar. Kotrunada, Lucy. Iya, Bu. Ayo, bangun-bangunin temennya. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur. Pak, jadiin saya co-host dong. Oh, saya. Ibu tuh ya jadi host. Kan Bu, saya jadi host aja, Bu. saya. Buat saya jadi host aja, Bu. Saya Junah, maaf. Sekali ini aku yang ini Junah. Taruh dulu. Fauzi mana studio 1 ya, Ji? Ya, Bu, studio 1. Studio 1. Gue jadiin host aja ya, Ji. Lu, Ji. Udah. Oke. Wes. Dah. Raihana. Ya. Raihana. Oke, Nurisa, ayo bangun cepetan. Ini Fauzi udah berapa kali nih, Mbak? Dinda, Fauzi. Fauzi udah berapa kali nggak masuk? Kenapa, Fauzi? Saya nggak ikut kuliah ini, Bu. Makanya nggak masuk. Fauzi Irawan. Fauzi, udah berapa kali, Fauzi? Halo, Iqbal. Iya, Bu. Ya, oke. Fauzi tidak ada suaranya ya? Fauzi? Ibu. Kenapa nggak masuk? Udah berturut-turut loh, Fauzi. Fauzi Irawan, Bu. Saya Ya, masuk. Fauzi Irawan. Masuk saya, Bu. Fahmi belum masuk ya? Irfan, tolong hubungi ini Irfan. Irfan, tolong hubungi apa namanya? Fahmi Irfan. Raffi Naufal udah masuk belum, Iqbal? Belum, Bu. Belum ya? Iya. Belum, Ella. Oke, Fahmi belum masuk. Muhammad Raffi. Raffi udah masuk, Raffi? Sudah, Bu, tapi masih di HP, Bu. Ntar pindah ke laptop. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Ayo, si Danar masih kucek-kucek mata. Sorry, si Iqbal masih kucek-kucek mata, Danar juga. Ya. Reza Amelia, Harun, ayo semuanya bangun. Bangun. Bagaimana kita mau profesional, ya? Firda, semuanya bangun. 731. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya, ini kok belum masuk ya? Raffi Naufal belum masuk. Oke. Sebagaimana biasanya pagi ini kita kuliah agak pagi karena kita menyesuaikan jamnya Mas Fauzi. Di depan kita ada Mas Fauzi. Mas Fauzi, manakah di call Mas Fauzi? Studio 1 ya? Mas Fauzi di studio 1 ya? Oke. Dan ada Mas Muhammad Junaidi atau Mas Juna. Ini Mas Juna. Saya nggak bisa spotlight loh. Saya udah nggak jadi host ya. Hostnya udah saya serahkan ke Mas Fauzi. Nah, Mas Fauzi dan Mas Juna adalah tim dari SLCC Persatuan Guru Republik Indonesia. SLCC itu singkatan dari Smart Learning. Ji, gue jadi bingung Ji, lupa. Smart Learning and Character Center. Smart Learning and Character Center, SLCC. Nah, jadi mereka bertiga, ada namanya Mas Fauzi, ada Mas Juna, dan Mas Masri adalah tim IT dari Persatuan Guru Republik Indonesia, pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, kali ini saya ingin menghadirkan Anda untuk praktisi yang kedua di dalam kelas untuk bagaimana kita berlatih untuk memproduksi sebuah broadcasting.
Ya, broadcasting tidak hanya live streaming sebetulnya, tapi broadcasting dalam rangka memperkaya Anda. Mas Fauzi ini juga keluarga UNJ. Mas Fauzi adalah mahasiswa program doktoral yang sekarang sedang menyelesaikan disertasi di Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi Mas Fauzi sebagai tim IT memang prodinya adalah Teknologi Pendidikan. Silakan Mas Fauzi, nanti kemudian jam ini akan diisi penuh dan Anda silakan nanti berdiskusi dengan Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi. Baik Bu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kat diberikan kesempatan untuk sharing bersama kawan-kawan di sini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Fauzi, saya anaknya Bu Kat, nemu di mana, mungkin nanti ditanya saja di belakang layar. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing tentang bagaimana melakukan broadcasting ya. Sehingga kalau saya lihat tujuan singkatnya daripada Bufat adalah bagaimana teman-teman di sini memahami broadcasting itu sebenarnya apa, yang kemudian apakah kita sebagai orang yang biasa ataupun orang yang bukan profesional bisa melakukan itu, bagaimana caranya, itu akan kita diskusikan. Oke. Baik, saya share screen dulu ya. Dalam berbagi ini, presentasi ini, saya akan sedikit berbagi teori singkat, kemudian nanti kita banyak mencoba ya, daripada kita terlalu banyak bercerita, nanti nggak dapat apa yang diinginkan. Sudah terlihat PowerPoint-nya. Tadi sudah Mas Fauzi. Baik Bu, saya tadi belum Oke. Baik, teman-teman sekalian, waktu kita singkat, yaitu sampai jam 9 ya, karena saya punya waktu sampai di situ. Setelah itu saya akan ngajar, jadi akan saya singkat saja. Materi kita adalah tentang broadcasting, di mana broadcasting itu bukan hanya yang sekarang ini tenar ya, yaitu live streaming, YouTube, kemudian IG dan lain sebagainya. Padahal broadcasting itu adalah sebenarnya istilah untuk menyebarkan informasi apapun bentuknya, baik bentuk audio. Mas Fauzi, kok suaranya hilang, Mas? Suaranya menjelep, Mas, hilang. Mas, kok suaranya hilang? Saya ganti mikrofon. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini. Sekarang suara saya jelas? Jelas. Baik, Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, broadcasting pada dasarnya adalah bukan hanya yang kita dengar-dengar sekarang ini ya, yaitu live YouTube, kemudian live IG dan lain sebagainya. Pada dasarnya broadcasting itu adalah kita menyebarkan informasi, baik bentuknya audio maupun visual, dengan metode program, acara TV, musik dan lain sebagainya,
ke halayak banyak. Itu disebut dengan broadcasting. Nah, kalau zaman dulu broadcasting pertama itu tentu adalah menggunakan telepon ya. Kalau kita lihat perkembangannya, ada beberapa banyak model broadcasting yang mestinya kita ketahui ya. Yang pertama adalah telepon broadcasting. Ini pertama kali dulu menggunakan telepon, yaitu menyampaikan pesan suara melalui kabel telepon. Kemudian radio broadcasting, seperti yang kalau Anda mungkin umur-umuran sekarang ya mungkin tidak tenar yang namanya radio ya Bu ya. Mungkin radio hanya digunakan untuk mendengar-dengar sekilas. Kalau zaman dulu radio itu sebagai broadcasting umum. Jadi kalau ada film itu lewat radio dan lain sebagainya. Mungkin Bu Fat merasakan dulu kalau ada acara-acara tutur tinular itu kan lewat radio ya, itu juga namanya broadcasting. Tapi itu masih zaman dahulu. Nah, kemudian berkembang menjadi visual yaitu televisi. Jadi ada broadcasting televisi, kemudian kabel radio. Kabel radio ini adalah koneksi menggunakan kabel. Bedanya dengan radio, kalau radio tadi adalah menggunakan sinyal-sinyal radio. Kalau yang kabel radio itu menggunakan kabel. Kemudian direct broadcast ini adalah menggunakan satelit, direct broadcast satelit. Ada model itu. Kemudian yang akan kita bicarakan hari ini adalah webcasting broadcast. Kenapa kita bicarakan webcasting broadcast? Karena ini yang fenomenal kita sekarang ini. Webcasting broadcast itu adalah sebuah metode broadcast melalui koneksi internet. Ya, kalau Anda mungkin yang muda-muda ini pasti sering sekali yang namanya live IG, ya, kemudian live Facebook. Kemudian live YouTube menggunakan Android dan lain sebagainya, itu disebut dengan web. Jadi kita memberikan informasi melalui koneksi internet. Ya tentu dalam hal ini kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Aplikasi-aplikasi yang sudah pasti memumpuni atau dapat kita gunakan untuk berbagi ke halayak banyak. Itu tentang broadcasting ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita memahami itu sebagai broadcasting ya, tentu bagaimana caranya. Nah, itu saya tangkap dari Bu Fat, yaitu bagaimana teman-teman sebagai mahasiswa masa kini ya harus memiliki kompetensi ini. Kenapa? Karena ini pandemi memaksa kita untuk belajar tentang ini, memaksa kita untuk mencari cara baru, the new way untuk send informasi. Kita mau mengungkapkan sesuatu itu bagaimana caranya? Kalau zaman dulu kan, kalau sebelum COVID kan tentu ya udah kita ketemu kasih tahu, kita di ruangan buat seminar dan lain sebagainya. Nah sekarang kita harus cari cara baru. Nah cara baru yang akan kita bahas adalah cara baru melalui koneksi internet. Ada beberapa topologi ya. Ini adalah topologi standar ya, topologi dasar kalau kita mau melakukan broadcasting. Oke. Ini topologi dasar. Kenapa saya bilang topologi dasar? Karena ini adalah konsep yang mesti dilakukan kalau Anda mau melakukan broadcasting. Yang pertama adalah tentu ada hal yang akan diekspos, yaitu di sini di catatan ini ada live event ini ya. Kalau saya ini adalah live event, misalnya ini adalah acara yang akan kita live-kan, kemudian mungkin ini adalah diri kita sendiri dan lain sebagainya. Artinya bahwa inilah input utamanya, yaitu yang akan disebarkan. Ya ibaratnya message-nya di sini. Kemudian kita butuhkan alat yang namanya kamera. Ya, yang kamera ini tentu bisa beragam ya, tergantung dari nanti model apa yang Anda gunakan. Kalau Android ya model Android, kalau komputer ya komputer. Yang saya tampilkan ini adalah topologi dasar kalau broadcast ya bisa dibilang semi profesional ya. Kemudian dari kamera dia akan masuk ke dalam komputer ya tentunya. Kalau Anda menggunakan PC maka dia masuk ke PC, kalau Anda menggunakan Android maka dia akan ke Android. Nah, dari alat kita atau dari perangkat kita sendiri itu nantinya ya
dari perangkat kita ini akan ditaruh dulu di streaming server. Nah, streaming server itu tentu yang punya adalah aplikasi yang kita pakai. Misalnya kalau kita streaming di YouTube, tentu servernya adalah server YouTube, gitu ya. Kalau kita streamingnya di Facebook, ya tentu servernya server Facebook. Sama juga dengan administrator, dengan aplikasi servernya juga itu adalah milik tempat kita stream. Di IG, maka dia servernya server IG, kemudian administrasi di IG. Maka itulah kenapa berbeda administrasi ketika kita mau live di YouTube, ataupun live di IG, ataupun live di Facebook. Metode ataupun administrasi yang kita lakukan berbeda. Kalau kita mau live di YouTube, tentu kita harus punya akun YouTube, contohnya. Kalau kita mau live di Facebook, ya kita tentu punya akun Facebook. Jangan sampai nanti ada yang mau live di Facebook ternyata tidak pernah punya akun Facebook, ya itu jadi persoalan tersendiri ya. Artinya alat tempat streamingnya tidak ada. Oke, kemudian barulah nanti itu disebar ke internet, jadi di input ke internet dari server kita, dari server tempat kita live itu akan di broadcast di internet yang kemudian bisa diakses oleh orang banyak. Inilah topologi dasar live streaming atau web arsitektur untuk streaming. Oke, nanti kita diskusi di akhir aja ya Bu. Nah, ada dua tipe teman-teman yang harus kita sama-sama harus pahami bahwa dalam live streaming itu ya, jadi kalau broadcast itu ada dua jenisnya ya. Kalau bahasa IT-nya namanya sinkronus, ada asinkronus. Kalau dalam bahasa broadcast-nya ada dua, live streaming atau video on demand. Kalau live streaming itu yang langsung, ya kebanyakan anak-anak sekarang kan lewat IG buka handphone langsung IG live, namanya ngeplok ya, itu live. Tapi banyak juga teman-teman kita yang memvideokan dirinya sendiri, tapi nanti diedit dulu baru diupload, itu yang disebut dengan on demand. Jadi ada proses jeda antara pengambilan gambar dengan broadcasting atau penyebaran. Nah, itu dua hal. Nah, yang akan kita pelajari hari ini sebenarnya bisa menyangkut dua-duanya, ya, bisa live langsung atau bisa juga video record dulu, baru nanti kita edit. Nah, bagaimana dengan aplikasinya? Baik, untuk aplikasinya saya bagi menjadi dua. Kalau Anda tertarik untuk menggunakan HP ataupun Android, maka ada beberapa aplikasi. Instagram punya aplikasi live sendiri dan dia sebagai sistem broadcast sendiri. Jadi enak. Jadi Instagram dia sebagai aplikasi, dia sebagai tempat kita live. Facebook juga sama, punya live Facebook-nya. YouTube juga sama. Ada Bigo mungkin pernah teman-teman pakai. Ada Periscope dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kalau di Android, karena Android pada dasarnya adalah sistem yang lagi berkembang-kembangnya, jadi banyak aplikasi yang masuk di situ. Selain yang 10 ini banyak sekali aplikasi yang lain, tapi yang familiar memang itu adalah IG. Makanya kita sering dengar live IG, live Facebook, live YouTube dan seterusnya. Nah, untuk yang PC, untuk kesempatan kali ini saya akan bersharing tentang yang PC ya. Kenapa? Karena kita mengarah kepada sedikit profesional ya untuk streamingnya. Kalau yang menggunakan Android kan ibaratnya masih private ya, istilahnya vlog sendiri, video sendiri dan lain sebagainya. Kalau yang udah menggunakan PC maka itu sudah bisa memanage atau mengorganisir sebuah acara kecil maupun perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam PC ini saya tampilkan ada 5 aplikasi yang sering saya gunakan. Cuman ada 2 warna, ada warna merah, ada warna hitam. Warna merah ini adalah aplikasi yang free. Nah, kemarin saya sudah minta Bu Fat untuk mencoba mahasiswa terlebih dahulu untuk download ini supaya nanti kita prakteknya bisa sama-sama. Kalau yang hitam ini berbasis berbayar ya. Ini berbayar. Ada Vmix, ada Webcast. Nah, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari beberapa aplikasi.
Tapi pada dasarnya aplikasi OBS ini banyak digunakan ya karena memang dia basisnya adalah aplikasi free atau tanpa kita harus membeli license dan lain sebagainya. Kita sudah bisa memanfaatkan untuk acara-acara yang besar sekalipun. Kemudian baru muncul ada Streamlab. Streamlab ini sebenarnya adalah pengembangan dari OBS, tapi berbeda ya. Kalau OBS itu pure dia benar-benar PC model awalnya. Kalau yang Streamlab ini dia lebih ke sistem online kalau dulunya ya. Tapi ada juga ada Streamlab itu ada juga aplikasi PC-nya. Ya bedanya adalah OBS itu lebih ringan daripada Streamlab. Sepengalaman saya, OBS lebih ringan dari Streamlab. Kalau Anda menggunakan Streamlab itu lebih simple tapi agak berat. Kalau menggunakan OBS itu lebih ringan, cuma memang aplikasinya bukan rumit tapi banyak harus kita atur. Tapi seiring perkembangan waktu ternyata OBS ini juga mengalami upgrade ya. Kalau Anda punya OBS lama, maka akan sangat berbeda dengan OBS sekarang. OBS sekarang sudah mirip-mirip Streamlab. Kemudian XSplit broadcasting ini juga free, boleh Anda silakan coba. Vmix, kemudian ada Widcast. Yang paling banyak saya pakai di sini adalah OBS, Vmix sama Widcast. Nah, yang paling sering adalah OBS, yang sekarang saya mau berubah ke Vmix. Nah, kenapa dan apa alasannya saya menggunakan Vmix, nanti mungkin kita bisa diskusikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang OBS. Saya yakin tidak semua awam tentang OBS. Ya, tentu beberapa dari Anda sangat paham OBS seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang OBS, maka ini adalah tampilannya. Ya. Daripada berlama-lama, pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah punya OBS? Versi baru ya, versi baru. Silakan dijawab. Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Siapa lagi yang sudah? Iqbal sudah, Iqbal. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cuman punya saya kayaknya belum update. Kalau yang sudah install OBS, silakan langsung buka. Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai menjelaskan tentang bagaimana kita mengimplementasi atau menggunakan salah satu aplikasi broadcasting. Dalam hal ini kita akan menggunakan OBS untuk melakukan kegiatan live streaming. Yang pertama silakan download aplikasi OBS. Kalau saya di sini ada Vmix, ada OBS, kemudian ada Widcast juga. Cuman kita hari ini kita akan praktik tentang OBS, maka kita pilih OBS. Baik teman-teman sekalian, ini adalah tampilan dasar daripada OBS. Ya, kalau Anda menggunakan OBS sekarang sudah versinya 26.1.1 ya. Nah, ada 4 tempat kerja yang perlu kita perhatikan ya, yang akan sering kita manage itu. Yang pertama adalah scene. Di sini ada scene, kemudian ada source, kemudian ada audio mixer, kemudian ada control. Nah, scene ini gunanya adalah untuk kita menempatkan tampilan-tampilan tertentu. Jadi di sini kita buat kelompok tampilan. Kemudian tampilannya apa, nanti itu kita buat di source. Kemudian suaranya akan muncul apa, kita di audio mixer ya, di audio mixer. Kemudian nanti di sini ada kontrol, nanti saya akan jelaskan satu persatu apa kegunaan daripada alat-alat yang ada di sini. Yang pertama kita berbicara tentang scene. Scene itu kalau di dalam dunia perfilman atau di TV-TV mungkin Anda sering nonton ya. Scene itu adalah tayangan-tayangan yang terpisah. Ada scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Ada kalanya nanti scene 1 muncul, kemudian setelah scene 1 akan muncul scene 2, setelah itu bisa saja balik ke scene 1 atau menuju ke scene 3.
Jadi ini yang saya bilang tadi, kotak-kotak tempat kita membuat tampilan. Contoh yang pertama misalnya ini saya akan buat, tinggal klik aja tanda plus. Ya, tanda plus di sini diklik maka akan muncul add scene. Kita bisa misalkan seminar. Oke. Klik OK, maka ini sudah kita berada di scene seminar. Nah, di scene seminar ini belum ada tampilan apapun, blank ya. Blank. Untuk itu kita perlu mempersiapkan apa saja yang akan tampil. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ini kita lagi melakukan kegiatan persiapan ya, belum kita live dan lain sebagainya, karena kita harus menyiapkan apa yang akan kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, scene pertama ini adalah scene seminar misalnya. Yang akan muncul di sini apa saja? Ya, saya akan coba memunculkan beberapa source yang standar saja yang akan kita munculkan. Nah, untuk menambah source atau sesuatu yang nampil ini di sini ada tanda plus, kita klik saja. Nah, banyak macam yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama, kita bisa hanya audio input, bisa juga. Kemudian audio output juga boleh. Kemudian browser, kalau browser ini nanti Anda harus cari URL, kemudian Anda taruh di sini. Color source ini untuk kita, apakah di sana nanti akan ada manajemen color. Kemudian display capture, kalau display capture ini kita akan tampilkan segala sesuatu yang tampil di komputer kita ini. Kemudian game capture, ini adalah kita meng-capture di game tertentu. Kalau kita lagi main game, maka kita mau live, maka kita capture gamenya. Image, ini segala bentuk gambar bisa kita tampilkan. Image slideshow, kita bisa menampilkan gambar bergerak atau berubah-ubah ya, slideshow. Kemudian media, ini Anda bisa tampilkan video dan lain sebagainya. Kalau Anda punya video yang akan ditampilkan dalam online-nya. Kemudian NDA source ini adalah tentu dia berasal dari output yang lain. Jadi ada NDA nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan seperti apa yang disebut dengan NDA dan contohnya. Kemudian ada scene, ada menampilkan scene-scene tertentu. Kemudian ada teks, kemudian video capture. Video capture ini tentu kita ambil dari kamera ya. Kemudian Windows capture, ini adalah kita bisa mengcapture Windows yang kita buka, aplikasi-aplikasi tertentu yang kita buka. Nah, biasanya dalam kita melakukan kegiatan di masa pandemi ini adalah kita menampilkan Zoom ya, misalnya menampilkan Zoom atau meeting online ya, apapun itu. Artinya bahwa kita membutuhkan Windows Capture. Kita mau mengcapture hal tertentu. Misalnya di sini saya klik Windows Capture. Kemudian kita tulis namanya, misalkan ini adalah Zoom ya. Misalnya Zoom. Kemudian kita klik OK. Maka kita tinggal pilih Zoom Meeting. Nah, yang paling penting di sini adalah supaya tampilan di sini ini adalah sesuai dengan yang ada di Zoom, maka kita gunakan grafik Windows Graphic ya. Contoh ini saya klik Windows Graphic, maka berubah, tadinya blank putih sekarang menjadi tampilan yang sesuai dengan Zoom. Kemudian yang Windows Match ini Anda bisa pilih tengah, bisa juga pilih yang paling bawah ya. Ini untuk memastikan nanti kesamaan antara yang akan Anda show dengan yang tidak. Kemudian tinggal klik OK, maka muncullah scene 1, isinya adalah YouTube ini. Nah, tentu di dalam kita mau menampilkan sesuatu, kita pengen bersih ya. Kita tidak pengen lihat ini ada di bawah, ini ada beginian, kemudian di atas ada blank-blank. Maka kita tinggal klik ALT, tekan ALT, kemudian tarik. Ini untuk cropping ya. Untuk cropping, crop sesuai keinginan. Baru nanti kalau sudah, maka ALT-nya dilepas. Anda bisa sesuaikan dan jangan klik apa-apa, tinggal Anda tarik di sini pojok, sesuaikan besar layarnya. Misalnya seperti ini. Kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka langkah terakhir adalah Anda tinggal Anda tinggal tanda
gembok ini Anda kunci saja supaya nanti dalam prosesnya ya, supaya nanti dalam dalam ini kan nanti akan istilahnya belajar mandiri. Kita gembok saja supaya nanti dalam proses editing yang lain itu tidak akan berubah. Nah, kita sudah punya tampilan yang pertama, yaitu layar yang ingin kita tampilkan. Nah, tentu kita di sini kalau mau melakukan namanya streaming dan lain sebagainya, tentu kita punya identity ya. Kalau di dalam DPTP biasanya identitasnya dengan menggunakan logo tertentu. Maka dalam seminar satu ini kita tambahkan logo, tinggal add, kemudian cari gambar, misalnya image, misalnya ini adalah logo ya, tinggal oke, nanti tinggal cari di browse aja di komputer Anda apakah Anda punya logo atau tidak. Misalnya ini logo logo saya misalnya ya, misalnya ini logo saya. Oke, tinggal klik oke. Tentu logo ini gambarnya akan sangat besar sekali. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan metode yang tadi, yaitu dengan tarik-tarik aja, kemudian tentukan di posisi mana Anda ingin taruh logonya. Nah, selain logo tentu kita pingin ada sesuatu yang kita biasanya tulisan ya di teks berjalan dan lain sebagainya. Ini kita tinggal add, kemudian teks, kemudian kita tulis tulisan berjalan. Nah, untuk konteks tulisan berjalan dengan tulisan yang lain ini sebenarnya secara pembuatannya sama, cuman bedanya nanti di pengaturan. Misalnya tulisan berjalannya ini adalah, misal saya kopikan dari Google aja, ya tulisan berjalan ini ya, tentunya isinya adalah terkait atau deskripsi tentang kegiatan. Mungkin saya coba sembarang. Tulisan berjalan ini tentu isinya adalah terkait dengan kegiatan atau deskripsi kegiatan. Maka tinggal Anda ketik di sini atau boleh Anda copy paste dari tempat lain sehingga nanti akan terbentuk tulisan seperti ini. Kemudian Anda tinggal ya disesuaikan ya seberapa banyak tulisannya. Bisa sebanyak mungkin tulisannya, tapi biasanya ini tidak terlalu banyak, biasanya 1-2 paragraf. Oke, kalau sudah kita bisa sesuaikan. Kalau Anda lihat di sebelah sini ini adalah tulisan yang tercipta. Anda bisa sesuaikan warnanya. Misalnya warnanya ya tinggal Anda ganti color di sini, misal warna merah, maka dia akan warna teks ya, di teks ini Anda ganti merah, maka dia akan berganti merah dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan pakai warna putih, tapi saya kasih backgroundnya adalah background warna merah nih ya. Nah, kenapa backgroundnya masih transparan? Karena ini belum kita tarik. Ya, kalau kita tarik maka akan lihat perubahannya. Maka saya buat transparan di tengah aja begini, kemudian saya oke. Nah, tentu ukuran tulisan kita ini terlalu besar ya. Maka kita bisa kecilkan, sebenarnya bisa saja dengan kita tarik. Oke, untuk mengecilkan Anda tinggal tarik saja, kecilin seperti ini, tarik terus menerus. Paling enak itu adalah narik di bagian tengah ini. Kalau geser nih ada bagian tengahnya, kita tarik ke bawah, ke tengah lagi, kita tarik ke bawah lagi, sampai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya ini ukuran yang saya inginkan. Oke, sekarang ini masih belum berjalan ya, karena tadi kan kita pengennya teks berjalan. Nah, biasanya teks itu ada dua bentuknya, adalah teks berjalan sama teks yang diam saja. Biasanya nama acara dan lain sebagainya itu diam saja. Kalau ini karena ini info atau deskripsi, maka ini kita buat jadi teks berjalan. Caranya adalah klik di nama di sini di tulisan berjalannya. Oh ya, sebelumnya kalau sudah ready penempatan, jangan lupa untuk kuncinya digembok. Oke, kemudian tulisan berjalan kita klik kanan, kemudian kita filter, kita tambahin filter, kita tambah scroll. Scrollnya boleh dinamain, boleh tidak. Kita klik OK.
Untuk berjalan, Anda bisa geser kanan ke kiri. Kalau Anda geser kanan, maka dia berjalan ke kiri. Kalau Anda geser kiri, maka dia berjalan ke kanan. Nah, dalam hal ini saya ingin dia bergeser ke kiri, maka saya geser ke kiri. Nah, untuk kecepatannya ini tergantung dari Anda taruh berapa di sini ya. Anda bisa langsung pakai nilai dan Anda bisa pakai geser. Saya mungkin cukup sampai di sini, kemudian saya close, maka teks saya sudah berjalan. Nah, sampai sini teman-teman sekalian, maka menurut saya kita sudah punya scene 1 atau scene dasar yang sudah bisa live ya. Ada tampilannya, ada logonya, ada teksnya. Untuk tampilan-tampilan yang lain Anda bisa berkreasi dengan menambahkan source di sebelah sini. Terserah nanti mau nambahkan apa saja, silahkan berkreasi sendiri tergantung dari kebutuhan acara yang Anda ingin lakukan. Oke. Nah, dalam hal ini bagaimana penggunaan scene? Ini kan cuman kita buat baru satu scene ya. Jadi nanti kalau ada tampilan selain ini ya, ada tampilan selain ini, maka Anda mesti buat scene yang lain. Caranya bisa Anda add scene tambah baru, atau sebenarnya Anda bisa duplikat dari sini. Klik kanan kemudian duplikat. Jadinya adalah seminar 2 ya, scene seminar 2. Maka seminar 1 sama seminar 2 tampilannya akan sama. Nah, kan pasti tentu tidak sama scene 1 dengan scene 2. Untuk itu kita harus melakukan perbedaan di mana. Nah, tentu berbeda itu kalau di tulisan berjalan pasti akan tetap, logo pasti akan tetap. Yang berbeda adalah di sini, di zoomnya. Ini yang kita delete ya, pakai min. Kemudian kita ambilkan lagi source untuk scene kedua. Apa misalnya? Misalnya source untuk scene kedua ini adalah tampilan yang lain, tampilan Windows yang lain, maka kita capture Windows. Ini misalnya adalah desktop misalnya ya, mau tampilkan desktop. Oke, kita klik. Nah, misalnya oke, kita pengen tampilin di scene kedua ini adalah halaman browser kita, maka ini kita pilih yang Chrome. Jangan lupa ini pilih Windows ya, supaya dia sesuai. Kemudian ini bisa pilih tengah, bisa pilih bawah, mana saja. Tinggal klik OK. Nah, jadi ini adalah scene kedua. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya bisa Anda nanti ubah-ubah. Nih scene satunya seperti ini, scene 2-nya seperti ini. Oke. Kembali lagi, ini scene 1, ini scene 2, ini scene 1, ini scene 2. Sehingga dalam proses peralihan nanti akan seperti ini di dalam tampilan kita di streamingnya. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan seperti ini, misalnya persiapan kita sudah cukup, kita cuma punya 2 scene, scene pertama sama scene kedua, maka tinggal kita bagaimana manage untuk online-nya. Untuk ke online-nya tentu Anda harus memilih ya, harus Anda memilih mau online di mana. Nah, dalam kesempatan ini saya akan tunjukkan, kita contohkan saja online-nya di YouTube ya. Maka Anda seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa Anda harus memiliki akunnya, akun YouTube ya. Kalau Anda mau live di Facebook ya Anda harus punya akun Facebook. Kalau mau live di IG maka harus punya live IG. Untuk itu kita harus masuk ke akun YouTube untuk kita nanti koneksi ke dalam OBS-nya. Maka saya akan ke YouTube terlebih dahulu. Misalnya ini adalah saya ke YouTube saya dulu ya. Oke, saya ke YouTube. Ini YouTube saya. Oke, misalnya ini adalah YouTube saya, maka saya bisa Anda klik di sini langsung tanda tanda kamera, kemudian Anda bisa go live. Nah, setelah muncul seperti ini, maka Anda tinggal buat scheduling aja. Scheduling ini adalah yang sudah lama, Anda bisa gunakan lagi. Saran saya buat baru ya, create new. Kemudian di sini misalnya latihan live ya.
latihan OBS. Kemudian ini mau public atau tidak, deskripsinya mau diisi silahkan, thumbnailnya mau ditampilkan silahkan. Thumbnailnya misalnya Anda tinggal pilih aja, misalnya ini. Kemudian ini not untuk children, ya. Kemudian kita create. Nah, kalau kita sudah create, maka akan tampil seperti ini, latihan OBS. Kemudian yang penting kita akan ambil adalah di sini. Ini, keystreamnya kita ambil, kita klik aja copy di sini. Nah, untuk memudahkan, ini opsi aja ya. Biasanya memudahkan implementasi ini di enable live-nya ini otomatis ya, otomatis. Maka harus Anda lakukan seperti itu. Jadi ketika kita on-kan OBS di stream OBS-nya kita start, maka ini otomatis start. Kalau ini kita tidak off-kan, tidak kita on-kan, maka ketika kita start OBS, maka di sini perlu ada klik untuk start atau go live nanti yang keluar. Namun kita pakai yang ini saja ya, yang start. Jadi kita nggak akan kembali ke YouTube lagi kalau sudah ke OBS. Kita klik start, maka di YouTube-nya akan otomatis start. Nah, kalau kita sudah copy URL-nya, maka tugas kita selanjutnya adalah koneksi antara OBS dengan YouTube kita dengan menggunakan keystream tadi. Di mana tempatnya? Kita di kontrol. Nah, di kontrol ini yang kita ambil adalah di setting. Klik setting, maka akan muncul settingnya. Di sini ada general, ada stream, ada output, ada audio, ada video, ada hotkey, ada advance. Untuk menyambungkan dengan YouTube, kita klik di stream. Kemudian di sini ada pilihan. Ada YouTube, ada custom, ada Twitch, ada YouTube dan lain sebagainya, ada Facebook. Anda pilih yang RTM ya, YouTube RTM. Kalau untuk yang biasa, kalau untuk yang game nanti Anda bisa pilih yang RTMS beta. Nah, di sini Anda pilih YouTube, kemudian stream key-nya Anda tinggal copy di sini ya. Anda copy, paste. Kemudian jangan lupa di apply, kemudian di OK. Maka OBS kita sudah connect dengan si YouTube-nya. Oke, OBS kita sudah connect dengan si YouTube. Nah, kalau OBS kita sudah connect dengan YouTube, sekarang adalah kita udah siap ataupun sudah ready untuk live. Cuman di dalam proses live nanti tentu akan ada tambahan, mungkin ada tambahan scene, ada tambahan teks, ada perubahan layar dan lain sebagainya. Untuk itu Anda harus memanfaatkan di sisi kontrol. Nah, di sisi kontrol ini ada beberapa hal, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah start streaming. Ini kalau kita sudah ready, maka tinggal klik aja start streaming. Start record. Kalau ini yang saya jelaskan tadi di materinya, ada istilahnya langsung live, ada istilahnya on demand. Kalau mau nanti on demand, maka Anda start record supaya nanti hasilnya itu adalah ke record, kemudian nanti kita bisa edit sebelumnya baru kita upload. Kemudian start virtual ini untuk kita bisa menampilkan di Zoom. Jadi layar OBS kita ini akan menjadi layar di Zoom. Kemudian studio mode ini untuk kita controlling, ini yang paling penting kalau sudah berjalan. Ini saya klik, maka akan seperti ini. Sebelah kanan ini tampilan yang live, sebelah kiri ini adalah yang belum tampil. Ini bisa kita edit-edit dan tidak akan tampil di live. Sehingga apa yang dilakukan di dapur lah istilahnya ya. Kalau ini namanya dapurnya, itu tidak akan terlihat di live. Apapun yang terjadi di dapur itu tidak akan terjadi di live, kecuali kita sudah transisi. Kemudian setting ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita di sini ada cheat, nggak perlu. Nah, yang paling penting adalah Anda harus membuat tampilan studio kalau Anda sudah ready untuk memanage. Kalau sudah, maka Anda tinggal klik stream saja. Nih, klik stream. Ketika Anda klik stream ini, maka otomatis di YouTube-nya sudah jalan kalau kita sudah menggunakan sistem otomatis tadi. Apa tandanya di YouTube-nya baik? Ada beberapa. Satu,
ini tandanya hijau. Kalau di sini tandanya merah atau kuning, maka ini artinya internet Anda tidak cukup atau tidak kuat untuk live streaming. Yang kedua adalah bisa Anda kontrol di YouTube-nya sendiri ya. Anda pergi ke YouTube-nya, kemudian Anda kontrol di situ seperti apa. Biasanya kalau saya melakukan kegiatan streaming, saya ada kontrol YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya tidak menggunakan satu device. Nah, karena pada dasarnya memang untuk live streaming itu tidak bisa menggunakan satu alat dan satu orang. Harus ada tim, kemudian harus ada beberapa alat. Artinya sistem streamingnya harus ada. Nah, teman-teman sekalian, jadi bagaimana cara kita melakukan stream? Ya ini seperti ini kita udah stream. Kemudian kalau ini memang ini kan yang tampil sekarang ini adalah seminar 2 ya. Kita bilang aja ini scene 1, ini scene 2 ya. Nah, sekarang kita mau rubah kita mau ini perhatikan bahwa kalau di seminar 1 ini ada logo, ada teksnya. Sebenarnya di seminar 2 ada juga, cuman kita salah di sini nih. Desktopnya kita taruh paling atas, artinya dia menimpa semua. Maka ini harus kita geser paling bawah. Maka akan muncul sekarang sudah ini. Nah, perhatikan bahwa ketika saya geser-geser itu yang berubah cuman di dapur, yang di streamnya belum. Maka inilah gunanya dapur ketika ini kok logonya nggak keluar, ini salah tadi kita masih di atas, maka kita taruh di bawah, maka tinggal kita transition, maka dia akan berubah ke situ. Ini kan scene 2. Selanjutnya adalah munculin scene 1. Ini scene 1 ya, berbeda dengan scene 2, maka scene 1 muncul. Seperti itu. Baik. Kita sudah dapat melakukan stream, kita sudah melakukan persiapan, kita sudah tahu fungsi alat-alat. Yang terakhir yang saya jelaskan adalah tentang audio. Nah, ini yang paling penting. Saya pernah pengalaman audionya ketika saya live streaming, ternyata saya di dapur itu audionya muncul. Kenapa? Karena ini saya aktifkan. Maka ini harus Anda off. Supaya kalau Anda ngomong seperti ini, seperti saya sekarang, tidak terdengar di sini. Nah, ini jangan sampai off karena ini akan memunculkan apa yang terputar di dalam desktop kita. Jadi misalnya ada yang ngomong di Zoom dan lain sebagainya, ini akan terputar. Itu ya. Jadi kalau kita mau ngomong di live-nya ya ini harus on. Kalau kita tidak pengen keluar yang biasanya dapur itu kan ribut, maka ini nggak boleh di on kan. Itu teman-teman sekalian penjelasan saya tentang penggunaan OBS untuk live streaming. Saya rasa Anda sudah paham apa itu scene, kemudian apa itu source, kemudian apa itu audio, kemudian apa itu kontrol. Semoga bisa bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan kita buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Mas Fauzi, tapi nanti mahasiswa diberi kesempatan untuk mempraktekkan ya Mas Fauzi ya? Ya Bu Fat, itu nanti sebagai acara inti, teman-teman bisa kita lihat sampai mana mengikuti kegiatan ini. Namun sebelumnya, ini saya tampilkan dulu beberapa yang pernah kita lakukan ya Bu. Ini yang pertama, ini adalah acara HUT PGRI. Ini diikuti oleh 5.000 peserta. Ini kegiatan ini secara daring ya, ada yang berada di dalam satu ruangan bersama ya. Kemudian ada yang berada di ruangan virtual di tempat masing-masing atau sendiri-sendiri. Nah, ini pesertanya bersama 5.000 orang. Di sini ada pidato-pidato atau sambutan-sambutan dari orang-orang penting yang langsung datang ke tempat acara. Ya, istilahnya ini adalah modelnya model daring ya, live daring. Selanjutnya adalah kita juga live kan untuk acara-acara kecil. Ini saya acara di Bengkulu, kita diminta live maka kita live kan. Jadi di daerah-daerah minta juga kita live kan. Ini untuk acara yang ada di Kemendikbud juga kita juga melakukan live streaming untuk kegiatan bersama Kemendikbud.
Kemudian kemarin saya dipanggil oleh BRI untuk diminta bantuan untuk live streaming untuk salah satu kegiatan seminar yang ada di sana. Nah, itu saja mungkin Bu Fat untuk contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Oke, masih punya beberapa waktu. Apakah ada yang bisa share screen untuk mencoba? Raffi atau Iqbal atau Danar atau siapapun, monggo, silakan. Ya, sambil nampilin, sambil boleh bertanya Bu ya. Ya, silakan. Siapa yang bersedia? Iqbal atau Raffi? Izin bertanya boleh? Silakan. Siapa ya? Suci Bu Fat. Bu. Suci, silakan Suci. Mas Waji, mohon maaf izin bertanya. Tadi saya tertinggal pada saat teksnya di filter itu agar gimana caranya, Mas? Oke. Filter teks. Di filter ya. Ini saya share lagi. Oke. Misalkan ini saya tambah lagi ya. Misalkan saya tambah lagi. Saya tambah misalnya di yang kedua ini saya tambah teksnya. Ini saya mulai dari tambah teks 2 misalnya. Atau pembicaraan. Oke. Teksnya apa misalnya Fauzi. Oke. Nah, kemudian Anda boleh posisikan. Nah, ini kan warnanya putih, maka kita harus ganti nih. Warna teksnya pakai warna lain. Misalnya nih, kita ganti pakai warna merah nih. Maka dia akan langsung berganti dengan warna merah. Nah, yang ditanyakan adalah masalah filter. Ya, masalah filter itu adalah sebenarnya di situ masalah animasi dan lain sebagainya. Coba Anda klik kanan di teks yang akan Anda filter nih, klik kanan. Kemudian di sini ada filter ya. Ini nama teksnya Anda klik, kemudian tinggal Anda add. Filter itu lebih mungkin dekatnya dengan bahasa Anda itu efek-efek ya. Anda bisa add efeknya, ada efek apply, ada chroma key. Kalau chroma key ini untuk kalau ada video kemudian belakangnya Anda mau hilangin warnanya dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan green screen ya itu menggunakan chroma key supaya nanti ketika kita live streaming background-nya tidak kelihatan, hijaunya udah hilang ya. Karena kita teks maka kita coba scrolling ya. Ini tinggal kita klik OK, maka kalau Anda geser ke kiri jalannya ke kanan, kalau Anda geser ke kanan jalannya ke kiri. Udah tinggal klik close aja, maka nama saya berjalan. Gitu ya. Ada lagi? Yang lain? Mas Fauzi jadi di kuliah. Mana nih yang mau coba nih? Ya, siapa yang mau coba? Iqbal, Raffi atau siapa? Silakan. Ini boleh saya Bu coba? Silakan Audrey, silakan. Ini nunjukin hasil tadi aja kan? Bu, gimana Mas Fauzi? Tunjukin OBS-nya aja. Tunjukin OBS-nya. Oh, ya. Tunjukin share screen OBS-nya aja Bu. Nanti kan minimal ada 3 tuh, ada tampilan, ada logo, ada teks, udah gitu doang. Iya. Izin share screen ya. Ya. Ini Hostnya Mas Fauzi sekarang. Halo. Begini bukan Mas Fauzi. Aduh, Audrey kenangan banget itu. Saya nangis tuh kalau lihat tembok itu. Ya Bu, saya ngedit Bu. Tepuk tangan buat saya. Sempat digedein. Oh, dia udah paling gede ya. Oke. Udah. Nah, itu Bu udah bisa tuh dia. Iya. Nah, kalau kamu punya YouTube yang bisa stream, tinggal kamu buat streaming, kemudian ambil key streamnya. Ya, kalau itu udah bisa ya. Iya. Jadi ini ibaratnya secara persiapan
Mbak Audrey udah bisa nih persiapannya. Nah, Mbak Audrey tinggal nanti mengatur, coba klik studio mode, Studio mode sebelah mana ini? Mbak Audrey klik studio mode, Ya. klik di situ. Nah, kalau Anda menggunakan ini, maka ketika Anda membuat ada peralihan, nanti di online-nya tidak akan berantakan. Coba sekarang kamu yang webinar Prodi ini, kamu klik kanan kemudian duplikat, coba. Ya, klik kanan kemudian duplikat. Udah. Belum. Oh, ya udah. Oh, ini loading ya. Baik, nah nanti webinar Prodi sama webinar Prodi 2 kamu bisa isi dengan 2 tampilan berbeda. Coba webinar Prodi 2 kasih tampilan berbeda coba. Zoom-nya kamu ganti coba Zoom-nya. Ininya diganti tampilannya. Kamu ganti pakai tampilan lain misalnya. Ya, betul. Pilih yang lain. Coba pilih itu boleh pilih YouTube ya, udah. Ya, udah oke. Oke. Tapi nggak kelihatan apa-apa. Oh, enggak. Kamu lagi share screen ya? Iya. Jangan pilih Zoom. Apa? Download. Oke. Nah, ada yang lupa saya sampaikan tadi begini. Kalau Anda ngeduplikat, maka bahan di skin 1 sama skin 2 jangan sampai sama. Kenapa? Kalau sama, kalau kamu edit di skin 1, maka dia akan langsung berubah di skin 2. Ini contohnya nih. Padahal kamu ngerubahnya di skin di webinar 2 kan? Webinar 1 otomatis berubah langsung. Sekarang gini, yang Zoom kamu delete, coba yang Zoom kamu delete. Yang di 1 apa 2? 2 Zoom kamu delete ya. 2. Kamu delete, kamu ganti pakai yang baru. Oke, kamu delete. Kamu ganti pakai yang baru. Supaya nanti berbeda ya tampilannya. Ya, Windows Capture, kamu ambil sembarang aja. Itu kamu ambil desktop aja lah, desktop misalnya. Nanti kamu bisa apa namanya? Nah, itu jangan lupa tuh, jangan lupa ini ya komputer metodenya diganti, komputer metode. Oh iya. Yang otomatis itu diganti. Klik aja 2 kali lagi, klik 2 kali lagi. Ini ya, yang bawah ya. Ya, betul. Pilih paling bawah, kemudian yang bawah juga pilih paling bawah. Udah. Ini komputernya pakai i berapa? Apa? Nah, coba Audrey, itu kan yang kiri makanan beda ya? Iya, beda. Yang kiri itu adalah persiapan kita, yang kanan itu adalah yang sudah tampil online. Nah, ketika nanti misalnya kita mau ganti tampilan, maka Anda tinggal klik transition. Coba klik transition. Oke. Jadi nanti kalau setelah ini siapa yang nampil? Nah, itu gunanya ya. Setelah ini apa tampilannya? Kalau di dalam broadcast namanya scene 1, scene 2, scene 3. Kalau Anda sering nonton, oh ini sekarang scene 1, ini scene 2. Nah, beda-beda tampilan, betul ya? Nah, disitulah gunanya itu. Oke, Bu. Audrey, dapat apa, Bu? Ya, yang lain silakan. Jangan hanya Ibu Audrey. suaranya di... Yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Ini kan tadi kalau silakan, mau apa Windows Capture itu kan ada pilihannya harus Windows Graphic ya, Mas. Nah itu betul. Saya nggak bisa, Mas. Maksudnya Windows Graphicnya masih ketutup gitu karena harus Windows 10 ke atas kan. Nah itu pas saya pencet yang Windows 7 yang Git itu, tiba-tiba saya nggak bisa nggak keluar gitu, Mas, gambar Zoom-nya hitam doang gitu.
Kenapa ya? Pertanyaan saya, sekarang kamu pakai Windows apa? Windows 8. Coba share dah, coba share. Nah, sebenarnya sih Windows 10 Mas, cuman awal itu Windows 8 gitu nih. Udah muncul belum? Oke, coba cek. Oke. Sebentar. Ulang. Pilihnya yang paling bawah. Yang tengah tadi, yang oke. Kok ulangnya dari awal? Soalnya klik 2 kali tadi bisa tinggalkan. Oke, coba yang otomatis, coba klik, diam dulu. Oh, Windows grafik. Oh, itu kamu harus install grafik untuk Windows 10 itu belum ada. Ya, C++-nya belum ada tuh. Nanti kamu install aja. Windows Visual untuk grafik Windows 10 kamu belum install tuh. Windows 10 kan? Halo? Sinyal saya putus-putus, Mas. Iqbal. Wah, ini Iqbal, ya. Ini salah satu problem nih. Mas Fauzi penjelasannya diperjelas Mas kepada Iqbal Mas. Dia harus install apa atau ditulis di chat supaya lengkap. Mohon maaf Mas, sinyal saya tadi terputus-putus. Ya, Iqbal, kamu Ya, itu harus install Visual Graphics untuk Windows 10. Oke, baik Mas. Ya, biasanya mereknya C++ tuh. Nah, biasanya kalau Anda install ini kapan? OBS-nya? Udah lama sih Mas. Baru apa udah lama? Udah lama. Udah lama, ketika Windows awal kan? Iya. Nah, itu masalahmu tuh. Kalau kamu install, sekarang kamu uninstall, kemudian install lagi, maka nanti akan diminta di Windows 10 itu adalah Visual C++. Nanti otomatis akan diarahkan ke linknya, Anda tinggal klik, download, install. Ya. Berarti yang OBS yang sekarang di remove dulu ya Mas, habis itu download lagi yang baru. Atau update aja? Boleh coba update. Kalau saya biasanya kurang suka masalah update itu karena biasanya ada yang tertinggal. Biasanya saya uninstall, saya ambil baru. Baik Mas. Atau boleh lah. Anda boleh coba yang mana-mana. Karena kalau namanya digital itu ya ada beberapa kasus yang berbeda untuk device yang berbeda. Di komputer saya bisa begini, belum tentu di komputer Anda begitu. Karena kan spesifikasi tentu berbeda dan apa yang sudah kita install pasti berbeda. Baik Mas. Terima kasih Mas. Oke. Tapi secara keseluruhan bisa ya. Nanti tinggal masalahnya di situ ya. Bisa Mas. Waktu itu saya juga udah pernah nyoba live stream gitu kan. Udah dapat stream key-nya juga dari YouTube. Karena kan kalau stream key itu nunggu 1 hari gitu ya Mas. Nunggu 1 hari dari akun YouTube-nya buat Oh enggak. Enggak ya? Yang nunggu 1 hari itu kalau kamu pertama kali streaming pakai akunmu itu tunggu 1 hari. Iya. Tapi kalau sudah pernah stream pakai akun itu maka bisa on spot bisa dijadwalkan dan lain sebagainya. Iya baik Mas. Terima kasih. Kalau Anda nggak pernah streaming baru pertama maka Anda pasti kita menunggu 24 jam untuk persiapan streamnya. Ada lagi? Silakan yang lain mencoba lagi. Silakan. Ibu, saya mau coba share screen boleh Bu? Boleh coba Bu. Silakan, boleh Alia. Setelah ini siapa? Saya mau coba Bu. Ya oke.
Setelah Alia ya. Oke, setelah Alia. Silakan. Saya tampilannya gini, Bu. Cuman tadi sedikit kalau misalkan dipilih salah satu seminar 2 sama seminar 1 tuh sedikit kayak kok tiba-tiba hitam gitu kadang. Saya makanya bingungnya di situ. Kan ini. Oke. Ini Alia. Iya. Halo Alia. Iya. Ya. Di seminar 1 sama seminar 2 bedakan source-nya. Itu masih sama apa beda? Itu kayaknya masih sama deh. Yang di mananya? Ininya ya. Gini. Keluar dulu. Oke, keluar dulu. Kamu klik seminar, ya. Udah ya seminar 1. Nah, sekarang kamu rubah zoom-nya, kamu rubah tampilannya, coba. Yang zoom, kamu klik 2 kali. Oke. Kamu pilih yang lain selain Zoom Meeting, karena kalau kamu lagi share screen, Zoom Meeting-nya munculnya cuman stop share. Makanya coba kamu pilih yang lain hanya untuk tampilan. Nanti bisa menyesuaikan. Oke. Kemudian pilih grafisnya. Oke. Yang paling bawah boleh paling terakhir atau boleh pilih yang tengah. Ini yang kamu pilih apa? Yang paling Microsoft. Microsoft. Enggak, bukan yang di Windows-nya. Yang lain. Coba Netflix, pilih Netflix. Seharusnya langsung muncul. Coba kamu klik. Ini kayak itu pilih yang terakhir. Oke. Sekarang yang bawah pilih terakhir juga boleh. Coba di oke kan? Nggak muncul. Oh, sebentar. Gini. Perhatikan. Nah, ini ya ilmu kalian ya. Jadi, yang tampil itu adalah yang paling atas. Ini kamu ketutupan sama Netflix yang atas tuh, lihat tuh. Coba yang zoom ini kamu tarik paling atas. Ini, yang zoom kamu tarik paling atas. Tuh. Ini sudah kelihatan juga? Nggak kelihatan. Cuman kalau yang tetap di stream 1. Yang di kedua bisa itu. Enggak, itu tadi di stream 1. Coba kamu klik di stream 1, diklik stream 1. Oke. Nah, sekarang zoom-nya kamu ganti, klik 2 kali zoom-nya. Oke, kamu ganti Netflix. Netflix-nya dibuka kan? Bukan di minimize. Coba cek Netflix-nya dulu, cek dulu. Di minimize apa enggak? Kalau di minimize nggak bisa. Sebentar. Di internetmu. Buka. Netflix-nya jangan di minimize. Oh ya. Udah dibuka. Nah, itu kan muncul. Kalau kamu minimize, itu nggak akan muncul ya. Karena kan dia capture. Kan Windows capture. Oh iya. Tadi ya salahnya ya. Gitu. Jadi kalau kamu minimize, makanya supaya tidak minimize, kamu klik Ctrl Tab, baru ke OBS-nya. Jadi jangan minimize, baru kamu ke OBS. Iya. Saya? Ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Itu teksnya kenapa jalannya ke atas begitu? Nggak tahu, ini nyoba-nyoba aja model teksnya. Nanti ya filter, klik filter. Nah, kamu taruh ke tengah nih, yang bawah nih, yang vertikal horizontal, yang bawah. Kamu taruh ke tengah. Nah, ini belum tengah itu, masih ke atas itu. Taruh aja 0, di nilainya taruh 0. Nih, sebelah kanan ini ada nilai, kamu taruh 0. Nah, sebelah kanan ada nilai, coba. Bukan, jangan ditarik, pakai nilai aja gitu, Pak. Sebelah kanan ini ada angka. Angkanya. Kamu ganti 0, Ctrl A ganti 0 aja. Angkanya, Alia. Iya, ini yang kok nggak bisa ya? Ya, delete, ganti 0. Nah, kan jalan dia tuh. Oh, gitu ya. Oke. Ya, tinggal klik oke, maka dia tidak akan bergeser ke atas lagi. Iya. Nah, udah. Coba sekarang transisi, rubah.
Berubah. Cus. Nah, gitu kan. Ya. Ya. Nah, biasanya antara scene 1, scene 2, scene 3, logo, kemudian teks berjalan, kemudian teks untuk nama acara itu sama semua ininya, source-nya. Ya. Yang berubah itu adalah, yang berbeda itu adalah screen-nya saja. Misalkan tadi ada yang Zoom, ada yang YouTube, ada yang video, itu saja yang berubah. Ya, nanti kalau Anda sudah bisa begini, berarti Anda sudah bisa ngembangin sendiri lah. Saya stop share ya. Ada lagi? Ya, thank you, Aulia. Satu lagi Mas Fauzi ya, Muhammad Rafi, silakan Rafi. Ya. Ya, boleh. Terakhir. Pak. Udah share screen ya? Saya udah sampai tahap sini, Pak. Udah sampai tahap persiapan antara streaming 2 sama streaming. Oke, sebentar di tempat saya. Yokusoku no Moriarty episode 3. Yang di programnya itu udah masuk yang Yokusoku no Moriarty yang episode 2. Tapi pas mau koneksi ke internet, no data, Pak. Jadi apa ini memang bermasalah karena internetnya atau karena itu kan udah muncul. Kalau bisa muncul pada sinyalnya, Pak. Udah ya. Start, ini bandwidthmu kurang ini. Ya. Oh, bandwidthnya kurang tadi, Pak ya. Betul, bandwidth. Balik ke mana, Pak? Makanya reasonnya itu, baca reasonnya. Jadi tidak cukup. Oh, ya. Okay. Baca alasannya kan, kalau kita ada error tentu ada alasan. Ini udah bisa, ini sudah iya. Selesai. Untuk streaming tadi udah aman, Pak ya? Udah aman, iya, udah aman. Caranya Anda bisa cek di Anda bisa cek di sebelah kanan bawah itu ada warna-warna. Nah, kalau hijau itu artinya bagus. Iya. Kalau okay. Dia sekarang warnamu apa di situ? Kuning merah, Pak. Itu makanya nggak bisa. Kuning merah. Ya, kuning merah itu udah nggak bisa sekali. Kuning itu masih out-outan. Kalau hijau baru oke. Itu indikator ini. Baik, ya, Pak. Indikator koneksi ya. Ya, masalah di koneksi kurang kencang. Siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yup. Izin stop share. Boleh. Siap. Ada lagi, Bukan? Bukan. Ya. Ada lagi? Satu orang lagi ya, Mas Fauzi ya. Kasihan. Satu orang terus. Ya. Ada lagi? Saya, Bu, mau nyoba, Bu. Oh, silakan Danar, silakan. Kan Mas Fauzi ngajar 9.20, tenang aja. Pokoknya kasihan itu nanti. Jadi gini, silakan Danar sembari Anda share screen. Mas Fauzi gini, saya akan meminta anak-anak ini untuk menyiapkan acaranya. Kemudian mereka mencoba membuat draft live streamingnya. Nanti kemudian dikonsultasikan ke Mas Fauzi ya, gimana ininya ya. Oke, silakan. Boleh. Silakan Danar. Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan teman-teman, kalau kita sama Bupat itu mesti bisa semua ya. Kalau secara lumrahnya yang namanya kegiatan broadcasting itu nggak bisa satu orang, ada tim. Kalau Anda di TV saja ada ngarahin orang tepuk tangan aja ada kan? Kalau di broadcast TV ya. Jadi ada yang ngarahin audio, ada yang visual, ada yang live dan sebagainya. Tapi kita sama Bupat memang dididik untuk semua bisa kita handle selama kita masih punya
tangan yang dua ini masih bisa digunakan, masih kita bisa pelajari. Jadi maksud saya nanti kalau Anda sudah bisa ini, maka Anda bisa ada tim-tim. Nah, tim itu Anda yang ngatur. Anda ini ibaratnya adalah project manajernya. Anda sudah siapkan, nanti suruh, oh kamu ini, dan terusnya. Gitu ya. Mohon dipahami, secara teknis Bu Fat memang tidak bisa melaksanakannya. Tetapi saya selalu mengatakan pada Mas Fauzi dan tim, saya maunya begini. Saya seperti ini. Saya harus jadi state manager begini. Betul. Acaranya harus jadi, begini. Director manajernya itu Bu Fat. Gitu. Ya, jadi saya mengatakan silakan Anda yang belajar, tapi yang penting saya mau begini, saya mau begini. Nah, nanti saya tetap akan jadi manajer direkturnya. Nanti Anda menyiapkan semuanya. Oke, nanti tim tentu ya Mas Fauzi kan tidak bisa sendiri ini dalam satu kelas tim, tapi masing-masing harus punya dasar. Silakan. Ya, Pak, ini begini Pak. Ya. Kasih tugas saja Bu, tugas kelompok streaming. Nanti mereka akan mendapat tugas satu kelas, Mas Fauzi. Jadi dia harus bisa menjadi event organizer. Jadi acaranya, bagaimana acara itu dikemasnya, nanti kemudian bagaimana formula ini ada gitu. Makanya dia harus belajar ini dulu. Silakan dan. Mantap itu. Saya mau ini Pak nanya ini Pak. Danar suaranya agak keras. Pak ini Pak bedanya YouTube yang ini sama yang ini apa ya Pak? Apa sama aja ya Pak? Kalau mau live stream. Beda. Ada suara saya? Ada Pak. Ada Pak. Klikin tadi. YouTube RTMP sama? Ada YouTube gaming juga itu. Oke. Apa bedanya YouTube? Oke, apa bedanya? Tetap klik, bisa lihat. Oke, apa bedanya YouTube RTMP sama YouTube RTMPS? Kalau YouTube RTMP itu kita biasa gunakan untuk yang kayak gini ya. Artinya ada apa namanya? Manajemen acara ya. Kalau YouTube RTMPS itu biasanya digunakan untuk live gaming. Kepanjangannya itu aku lupa kepanjangannya. Jadi pada live streaming itu sendiri ada istilahnya langsung aplikasinya live streaming. Contohnya saya ini bisa langsung live streaming dari PGA saya karena PGA saya itu menyediakan langsung live streaming. Saya kan AMD ya. Jadi kalau saya main game itu langsung tampil. Ketika saya main game langsung otomatis tampil. Ya. Jadi tidak pakai pengaturan. Kalau yang RTMP ini kan ada kita yang ngatur ini setelah ini apa ini setelah ini apa. Kalau RTM itu kita biasa gunakan untuk yang gaming. Kalau gaming itu kan otomatis layar kita itu udah main gitu, nggak ngatur lagi. Jadi boleh pakai yang mana aja gitu atau biasa? Bisa aja, bisa Anda pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Kalau saran saya pakai yang atas karena dia ininya lebih bandwidth lebih rendah diminta. Ya baik Pak, mungkin saya cuma nanya itu aja sih Pak. Ini tulisannya kegedean. Kegedean Pak. Nah untuk belajar ini juga harus belajar artistik ya namanya, artistik apa namanya itu Bu Fat. Jadi harus tata letak itu harus mampu memahami, oh ini tata letaknya kurang bagus. Ini kalau yang begini cowok-cowok yang begini, kalau cewek-cewek tadi ada rapi dikit. Nanti kalau di dalam tim nanti pertimbangan-pertimbangan itu bisa dimunculkan, gitu ya. Ya, oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya, halo. Ya, silakan Suci. Mas Fauzi, coba dulu ya Mas Fauzi. 904.
Ya, 904 kan 920. Tenang aja 920. Oke, 920 904. Oke. Ya, Suci, silakan Suci. Benar. Kok belum kelihatan Suci? Silakan Suci. Apa yang jadi persoalan? Sudah terlihat belum, Bu? Masih loading. Oke. Berarti di IGD Tadi terlihat, Ci. Sekarang kok hilang lagi, Ci? Coba share screen-nya yang screen, Ci. Ya, oke Suci. Apa yang jadi persoalan, Ci? Silakan. Baik. Ini namanya capture dalam capture ini ya. Makanya dia akan ke belakang terus begitu. Coba diganti dulu yang Windows Capture-nya pakai yang lain, jangan pakai yang itu, jangan. Pakai sembarang aja, yang penting nampil sesuatu. Itu kan Bapak mandi habis ini selesai. Tidak perlu di remote, klik 2 kali saja. Waduh, di remote. Jadi kalau Anda seperti itu jangan tidak perlu di remove ya, tinggal diganti aja link yang mau menuju kemananya. Itu Anda Mas ya boleh tuh. Tadi udah bisa ini Mas, udah bisa yang satu di YouTube, terus yang satu di Zoom gitu. Cuma yang jadi permasalahan itu pada saat transisi dari skin yang belajar ke skin 2 gitu loh Mas. Oke, masalahnya apa tuh? Jadi biar kayak gimana caranya otomatis, misalkan kita udah ada jadwal rundownnya no. Kalau yang ini waktunya 5 menit, nanti secara otomatis ke skin yang selanjutnya seperti itu Mas. Apakah bisa seperti itu? Jadi tidak usah manual gitu. Ada langsung dari aplikasinya. Apakah kita bisa mengaturnya seperti itu? Jadi maksudnya ini siapa nih? Yang share? Suci Lestari. Suci ya? Suci Lestari. Oke, Suci Lestari. Apakah ada caranya untuk secara otomatis nge-switch screen 1 kemudian ke screen 2 dan seterusnya? Selama ini saya belum dapat ya. Syukur-syukur kalau saya dapat di kelas ini secara otomatis. Kenapa? Karena gini, kalau acara seperti ini kan waktunya itu nggak bisa tepat. Misalnya sudah disiapin nih sisi acara nih jam 7 sampai jam 7.30 itu ada pembicara pertama. Kita set tuh scene kedua itu adalah pembicara kedua. Nah itu belum dapat. Anda mau secara otomatis saya belum dapat. Jadi harus tetap manual persiapkan, kalau sudah baru nanti kita bisa geser yang bawah itu ada kayak volume kiri kanan, atau Anda tinggal transisi aja. Jadi belum ketemu caranya untuk langsung. Belum temu. Nanti saya coba cari ya. Tapi walaupun kita nemu, kita nggak akan bisa gunakan itu. Kenapa saya bilang nggak bisa gunakan itu? Emang Anda punya acara yang tepat banget. Kalau otomatis artinya kan akan tepat banget. Nanti tiba-tiba Anda sudah ngaturnya
di second ke-10 dia harus sudah ke scene 2, padahal di scene 1 belum selesai acaranya. Nah itu nggak akan kepakai juga kalaupun kita nemu kalau dalam acara ini. Nah kalau ada metode itu ya pakai on demand. Nah, on demand itu ya Anda ada model editing dulu, otomatis ya semua berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Ya, kalau secara otomatis transisi saya belum dapat, sesuai dengan waktu saya belum dapat, nanti saya coba, menarik juga, tapi kalau punya acara begini nggak bakal kita bisa pakai itu. Contoh aja nih, misalkan tadi transisi saya setelah 9.00 kan saya harus transisi ke metode numerik. Ternyata sekarang sudah 9.10 masih aja di sini. Kalau saya set secara otomatis gimana coba? Bukan 9.10. Oke. Terima kasih Mas Fauzi. Terima kasih semuanya mahasiswa. Hari ini kita sudah belajar tidak hanya dengan Bufat, ya, kita sudah menghadirkan Mas Fauzi bagaimana menyelenggarakan webinar dengan menggunakan OBS dan sebagainya ya Mas Fauzi ya. Kita akan inikan yang lainnya lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Fani kan ya, Mas Fauzi akan mengajar 9.20, makanya dia repot banget gitu. Wah, Fani, apakah ini bermanfaat untuk Anda? Fani? Ya. Iya Bu, bermanfaat. Fani? Bermanfaat. Oke, tapi Fatih belum bisa coba ya. Ya. Danar. Halo Danar. Halo Bu. Halo Danar. Halo Bu. Ya, apakah ada pengetahuan baru? Kan Danar udah bisa live streamingnya. Iya Bu, ada pengetahuan baru saya Jadi ini Bu bisa naruh-naruh teks gitu, terus nyusun-nyusunnya jadi tahu Bu. Tadinya saya nggak tahu Bu. Tinggal live stream doang. Nah, ya. Itulah perlunya saya menghadirkan praktisi di kelas karena tidak semuanya. Jadi yang paling penting kalau Anda harus bisa. Kalau saya tidak harus bisa, tapi saya punya ide. Nanti mungkin besok-besok kalau kita bisa ketemu lagi, Mas Fauzi bisa memberikan pengalaman bagaimana live streaming dari istana ya Mas Fauzi. Untuk merelakan antara istana dengan kita semuanya ya Mas Fauzi ya. Ya, terima kasih Mas Fauzi, Mas Juna dan Mas Masri. Ya, mohon maaf Anda sudah memberikan, semua tim sudah memberikan wawasan baru kepada mahasiswa Bufat. Mungkin di lain waktu setelah kita menentukan acaranya seperti apa, formulanya, setelah ini maka Anda secara berkelompok kemudian men-set bagaimana tampilannya dan sebagainya. Sebelum kita launching, coba kita konsultasikan lagi ke Mas Fauzi apa kendalanya. Sekarang mereka sedang mengembangkan tema-tema ininya dulu. Jadi mereka bisa menjadi pembicara yang baik, mereka juga bisa menjadi event organizer yang baik dengan pengetahuan teknologi yang tinggi, dan nantinya juga mereka bisa melakukan penelitian dan bisa mengajar dengan cara PJJ yang baik. Terima kasih Mas Fauzi semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.